Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pemirsa, saat ini saya lagi berada di tempat penyemaian semangka. Rencana semangka itu akan ditanam di bekas lahan penanaman cabai dan timun. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya perkenalkan CS saya yang memang di Cilegon sudah cukup terkenal di bidang cabai dan melon, yaitu Kang Wahid. Assalamualaikum Kang Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, selalu baik. Kang Wahid, Ya, ini mau saya ajak untuk, nggak apa-apa sambil nongkrong aja Kang, nyantai aja. Berbagi ilmu dalam penanaman semangka dan tahap sekarang adalah penyemaian ya Kang Wahid? ya, penyemaian. Oke. Pemirsa, ini bisa kita perhatikan. Ini adalah biji semangka yang sudah dikecambahkan ya. Ya, Berapa hari ini? kira Bisa kurang berkecambah? lebih 30 jam ini. 30 jam udah berkecambah Ya. dan siap tanam. Jenis semangkanya semangka apa nih Kang Wahid? Redin. Redin. Ya. Jenis semangka biji. Ya, Yang dikenal tuh semangka inul ya. Inul ya, betul. Oke. Kemudian ini dalam tahap pertama ini pemeraman semangka berapa jam tadi? Kurang lebih 8 jam, terus dari perendaman 8 jam, kemudian pemeraman 30 jam. Total yang mau ditanam berapa banyak ini? Totalnya semuanya 8.000. 8.000 pohon. Ya. Luar biasa. Biasa. Ditanam di lahan bekas. Bekas ya. Apa nggak khawatir? Karena setahu saya ini bekas cabai, timun, lahan ini terus. Apa lagi? Timun aja 2 kali kan? Iya, timun 2 kali, cabai sekali. Tapi berani ya dengan treatment. Berani insya Allah, karena kita protek dengan sejenis trichoderma yang untuk mengantisipasi layu-layu fusarium. Oke, nanti itu dibahas khusus ya. Oke. Untuk lahan bekas bagaimana supaya tanamannya berhasil. Nah, ngomong-ngomong kembali ke masalah penyemaian benih, ini medianya menggunakan media apa Kang Wahid? Kokopit plus arang sekam. Kokopit dengan arang sekam perbandingannya? Perbandingan 41. 41. Ya. Nah, kemudian ini biasanya penyemaian ini membutuhkan waktu berapa hari sampai siap pindah tanam? Minimal 8 sampai maksimal 10 hari pindah tanam. Itu biasanya berapa daun? Baru 1 daun. 1 daun untuk umur Ya, seperti itu. 1 daun langsung baru pindah nawar. tanam ya. Langsung pindah tanam. Oke. Jadi rencana gini Kang Wahid, saya akan ikuti dari mulai penyemaian sekarang, pindah tanam sampai perawatan tanaman. Akhirnya mudah-mudahan bisa panen dengan baik. Nanti Amin. akan selalu kita upload Ya. untuk para pemirsa di rumah. Jadi ini adalah tahap penyemaian. Mudah-mudahan tanaman tumbuh dengan bagus. Saya minta dengan segala kerendahan hati ke Kang Wahid untuk berbagi ilmu Insya dengan Allah. para pemirsa. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi petani. Amin. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya. Ini hasil penyemaian semangka yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah berumur 5 hari, jadi menghasilkan 2 daun lembaga atau daun kepel seperti ini. Ini disebut dengan daun lembaga atau daun kepel, yang nanti walaupun sampai tanaman itu besar, daun kepel ini tetap akan seperti ini. Nah, nanti untuk pindah tanam menunggu sekitar umur 10 hari setelah tumbuh 1 atau 2 daun sejati. Nah, inilah proses penyemaian semangka yang sudah dilakukan. Nanti kita tunggu untuk pindah tanam ke lahan untuk penanaman. Terima kasih. Pemirsa, saat ini adalah mulai penanaman semangka dari hasil penyemaian yang sudah dilakukan. Ini areanya kurang lebih 1 hektar. Alhamdulillah penanaman ini banyak memberdayakan tenaga kerja, jadi supaya penanamannya serentak bisa 1 hari. Ini ditangani oleh kurang lebih 7 orang ibu-ibu yang melakukan penanaman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Kang Wahid.
Kang Wahid. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini hari ini udah penanaman untuk semangkanya ya. ya betul. Ini area bekas penanaman apa sebelumnya? Awal bikin bedengan pertama Iya, timun, timun. kedua cabe, Oke. ketiga timun. Ini tanpa olah tanah yang keempat kali. Sekarang ini Nih semangka ini keempat kali. keempat kali tanpa olah tanah. Jadi cukup dikasih kapur lagi, asam amino, Mhm. pembenah tanah, insya Allah cukup. Artinya optimis bahwa insya Allah ini akan berhasil juga ya, walaupun lahan bekas tanpa diolah lagi. Ya insya Allah berhasil. Kita tunggu selanjutnya, Oke, episode selanjutnya ya. siap, siap. Terus treatment apa aja yang udah dilakukan untuk mengantisipasinya ini? Awal mula pemberian ulang pupuk dasar Melalui lubang tanam itu ya? melalui lubang-lubang tanam yang sudah tersedia. Kita kasih kapur lagi, kita kasih pupuk dasar lagi biasa yang mengandung NPK lah, ada nitrogen, fosfat, kalium. Kemudian karena ini lahan bekas, Mhm. jadi kita cenderung pemberian antibakterigen ataupun nematoda yang memang plus tanah, pembenah tanah. Dan insya Allah setelah jeda beberapa hari dari pemberian faktor tadi yang disebutkan, sekarang saatnya udah mulai ditanam kembali benih semangka. Oke. Nah, ini penanamannya berarti hanya satu bedengan, loncat, satu bedengan gitu ya, diselang ya? Ya, 3 bedengan ditanamin 2, tengah los. Oh gitu. Iya. Satu yang dikosongkan. Satu ya? yang dikosongkan untuk persiapan jika ada buah, disitulah duduknya para buah semangka-semangka yang mungkin nanti akan berbuah. Untuk rambatan, Untuk rambatannya ya. iya. Nah, justru di sini pasti pemirsa akan bertanya-tanya, tanam semangka kok masih ada lanjaran-lanjaran seperti ini? Iya. Jadi silahkan dijelaskan, Kang Wahid. Nanti lanjaran-lanjaran ini kita berdayakan untuk mengantisipasi antar bedengan ini kita tutup. Jadi ditutup, dipotong bambu, dipanjangkan, nanti pucuk-pucuk semangka ini merambat di atas bambu-bambu yang gitu. Kemungkinan nanti kita pasang atau kita bongkar. Jadi dicabutin gitu ya? Dicabut. Oke, semua. nanti kita setelah dicabutin dan seiring dengan pertumbuhan semangka pada periode berikutnya akan kita update ya. Artinya bagaimana lahan itu disiapkan dan setelah semangka-semangka itu tumbuh gitu ya, Kang Wahid? Iya, jadi kita mempersingkat waktu lah. Siap, oke. Nanti setelah semangka tumbuh dan merambat, nah lanjaran-lanjaran ini sebagai dasar loncatan antar bedengan. Jadi tidak di bawah bedeng, nanti kita sejajar. Oke. Rata di atas bambu-bambu yang memang limbah daripada bekas timun terdahulu. Baik, Kang Wahid. Ya, semoga tanaman semangkanya akan tumbuh subur. Amin. Dan nanti akan kita update terus perkembangannya ya, Kang Wahid, untuk berbagi pengalaman dengan pemirsa. Ya. Oke. Ini cukup luas sekali, kurang lebih 1 hektar areanya. Jadi nanti akan kita informasikan perkembangan pertumbuhan semangka itu dari lahan bekas timun, cabai dan lain-lain ini seperti apa nanti pertumbuhan.